Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Gabung PSG, Manuel Ugarte janji berikan segalanya. Paris Saint-Germain mendapatkan Manuel Ugarte dari Sporting CP. Gelandang berusia 22 tahun itu berjanji akan berikan segalanya ke Les Parisiens. Ugarte dikontrak PSG sampai Juni 2028. Biaya transfer ini dikabarkan mencapai 60 juta euro. Kalau masih pemain Chelsea, Lukaku harus ke kantor Pochettino. Mauricio Pochettino mengomentari situasi Romelu Lukaku di Chelsea. Pochettino mengharuskan pemainnya berkumpul untuk pemusatan latihan pramusim pada tanggal 12 atau 13 Juli. Saya pikir dalam hal ini dia harus kembali di tanggal 12 atau 13 untuk berada di skuad memulai pramusim, kata Pochettino yang dikutip dari Football Italia. Dengan semua pemain yang datang, hal pertama yang mereka lakukan adalah datang ke kantor saya dan menyapa. Itulah yang saya harapkan jika dia masih menjadi pemain Chelsea, tegasnya. Mauricio Pochettino isyaratkan Chelsea bakal beli striker lagi. Harry Kane jadi targetnya. Mauricio Pochettino buka suara terkait aktivitas belanja timnya di musim panas ini. Sang pelatih mengakui bahwa timnya berpeluang mendapatkan striker baru dalam waktu dekat ini. Ia menyebut kepastian apakah Chelsea akan membeli striker baru atau tidak menunggu hasil uji coba mereka di pramusim ini. Salah satu pemain yang dikabarkan jadi incaran Chelsea untuk memperkuat lini serang mereka adalah Harry Kane. Terima kasih ke Saka saja tak cukup. Granit Xhaka meninggalkan Arsenal dengan kesan yang baik. Manajer Mikel Arteta bahkan merasa ucapan terima kasih ke gelandang berusia 30 tahun itu saja tidak cukup. Pria berpaspor Swiss itu bermain 295 kali bersama Arsenal dengan torehan 21 gol dan 29 assist. Dia turut menyumbangkan 2 gelar Piala FA dan 1 Community Shield. Tes medis lancar, Jurrien Timber segera disahkan jadi pemain Arsenal. Arsenal dilaporkan akan segera mengumumkan perekrutan terbaru mereka. The Gunners akan mengamankan jasa Jurrien Timber dari Ajax Amsterdam. Fabrizio Romano melaporkan bahwa transfer Timber ke Arsenal sudah hampir selesai. Timber sudah berada di London sejak hari Jumat 7 Juli 2023 kemarin. Ia segera diperkenalkan sebagai pemain baru Arsenal. Inter Milan beli Acerbi lepas Gagliardini. Inter mengumumkan sudah membeli Acerbi dari Lazio pada Sabtu 8 Juli 2023. Bek berusia 35 tahun itu pada musim lalu cuma berstatus pinjaman. Inter Milan juga tidak memperpanjang kontrak Gagliardini. Gelandang berusia 29 tahun itu pun digait AC Monza dengan durasi kontrak 1 tahun. Gagliardini memperkuat Inter selama 6,5 tahun. Secara total dia sudah membela Inter sebanyak 190 laga. Waduh, Chelsea batal rekrut Moises Caicedo? Rumor ketertarikan Chelsea pada Moises Caicedo dikabarkan memasuki babak baru. The Blues mulai mundur perlahan dari transfer gelandang Brighton tersebut. Brighton memang baru-baru ini memutuskan menaikkan harga jual Moises Caicedo. Chelsea sangat keberatan dengan kenaikan harga Caicedo. Mereka menilai Caicedo adalah pemain yang bagus, namun ia dinilai belum sepatutnya dihargai 100 juta pound sterling. Manchester United selangkah lagi tuntaskan transfer Andre Onana. Saga transfer Andre Onana nampaknya akan segera berakhir. Manchester United dilaporkan akan segera mengunci transfer sang kiper dari Inter Milan. Tawaran itu akan terdiri dari 50 juta euro dana cash.
Selain itu ada nilai add-on senilai 5 juta euro dalam kesepakatan tersebut. Proses pembicaraan itu dikabarkan berjalan positif. Manchester United dikabarkan sudah menyepakati kerangka transfer sang kiper. Bukan Juventus atau AS Roma, Mason Greenwood segera gabung klub Serie A ini. Spekulasi masa depan Mason Greenwood memasuki babak baru. Sang striker akan dikirim Manchester United ke Italia untuk bergabung dengan Atlanta. Ladia dilaporkan sedang mencari penyerang baru untuk memperkuat lini serang mereka. Kebetulan mereka tertarik dengan profil Greenwood. Manchester United dikabarkan hanya akan meminjamkan Greenwood ke Atlanta tanpa klausul pembelian permanen. Keluar tanpa pengawalan, ex-striker Liverpool Roberto Firmino langsung diserbu fans Al Ahly. Roberto Firmino sudah merapat ke Arab Saudi, ia juga diresmikan sebagai pemain Al Ahly. Firmino kemudian terpantau keluar menemui para fans Al Ahly. Tanpa pengawalan, imbasnya ia langsung digeruduk oleh puluhan orang. Borussia Dortmund perpanjang kontrak Alexander Meyer. Alexander Meyer telah menandatangani perpanjangan kontrak dengan Borussia Dortmund. Kiper berusia 32 tahun itu mendapat penghargaan atas penampilannya yang meyakinkan di bawah Mister Gawang setiap kali dibutuhkan. Kiper pilihan kedua klub itu akan bertahan setidaknya hingga 2025. Direktur olahraga BVB Sebastian Kehl memuji Meyer sebagai pemain tim yang mutlak dan profesional yang sangat andal. Ia membuat total 12 penampilan untuk BVB musim lalu dan mencatatkan 3 clean sheet. Fix Rafael Guerreiro ambil nomor punggung Joao Cancelo. Bayern Munich berhasil mendatangkan Rafael Guerreiro dari Borussia Dortmund. Baru-baru ini di Bavarian juga telah mengumumkan nomor punggung pemain asal Portugal tersebut. Dikutip dari laman resmi Bayern Munich, pada musim depan Rafael Guerreiro akan mengenakan nomor punggung 22. Pada musim lalu nomor punggung 22 di Bayern Munich dikenakan oleh rekan senegaranya, Joao Cancelo. Nomor tersebut kemudian tak bertuan setelah di Bavarian memutuskan untuk tidak mempermanenkan status Cancelo dari Manchester City. Kontrak tak diperpanjang, Fabio Quagliarella pamitan dengan Sampdoria. Fabio Quagliarella menyampaikan salam perpisahannya untuk Sampdoria setelah kontraknya resmi tak diperpanjang oleh klub asal kota Genoa tersebut. Quagliarella tercatat sudah 7 tahun terakhir ini membela Sampdoria sejak datang pertama kali di musim panas 2016 silam. Saya meminta maaf apabila kalian terlalu sering melihat saya menangis akhir-akhir ini. Namun ini adalah mimpi yang saya cita-citakan sejak kecil. Terima kasih saya ucapkan dari lubuk hati saya, tulis Quagliarella di akun Instagram miliknya. Inter Milan capai kesepakatan pribadi dengan Anatoli Trubin. Andrea Onana kemungkinan besar akan pindah ke Manchester United pada musim panas ini. Nerazzurri telah mengidentifikasi Anatoli Trubin sebagai pengganti ideal untuk mantan pemain Ajax tersebut. Inter Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Trubin pada musim panas tahun ini. Trubin akan menandatangani kontrak selama 5 tahun di Inter Milan dengan gaji sebesar 1,8 juta euro per musim. Meski demikian, klub Serie A tersebut masih harus menegosiasikan biaya transfer dengan Shakhtar Donetsk. Inter ingin tuntaskan transfer Romelu Lukaku sebelum 12 Juli. Chelsea akan memulai pramusim di bawah arahan manajer baru Mauricio Pochettino pada 12 Juli. Namun Lukaku tidak berniat untuk bergabung dengan jajaran pemain di London Barat. Satu-satunya keinginan dia adalah untuk memperpanjang masa baktinya di Giuseppe Meazza. Nerazzurri tetap optimis. Mereka yakin pada akhirnya akan berhasil dalam upaya mempertahankan jasa Romelu Lukaku. Inter Milan berharap dapat mencapai kesepakatan penuh dengan Chelsea terkait transfer Romelu Lukaku sebelum tanggal 12 Juli mendatang. Masih muda dan kuat, Gianluca Scamacca cocok buat Milan.
AC Milan terus dikaitkan dengan beberapa striker untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Zlatan Ibrahimovic. Legenda AC Milan, Demetrio Albertini, menilai sosok Gianluca Scamacca merupakan pemain yang tepat bagi pasukan Stefano Pioli. Dia masih muda dan kuat. Saya menyukai Scamacca karena dua alasan. Pertama, karena dia menunjukkan kualitas penting di Sassuolo dan kesulitan yang dialaminya di Premier League bisa membuatnya lebih dewasa, lebih kuat. Hal kedua, dia masih muda. Dia bisa menjadi investasi yang sangat baik, ujar Albertini. Manchester City kebut transfer Josko Gvardiol dari RB Leipzig. Manchester City berusaha keras untuk menyelesaikan kesepakatan untuk back RB Leipzig, Josko Gvardiol, pada jendela transfer musim panas tahun ini. Persyaratan pribadi telah disetujui dengan Josko Gvardiol yang telah menjelaskan kepada Leipzig bahwa dia ingin bergabung dengan sang juara Eropa. Leipzig secara terbuka menyatakan bahwa City harus membayar hampir 86 juta pound sterling, ditambah bonus untuk mendapatkan Gvardiol. City meyakini bahwa kesepakatan sudah hampir tercapai. Namun struktur pembayaran secara keseluruhan yang masih harus dibereskan. Glenn Johnson sebut Manchester United tak butuh Mason Mount. Manchester United mengkonfirmasi perekrutan Mason Mount dari Chelsea pada awal pekan ini. Mantan bek Chelsea Glenn Johnson mempertanyakan apakah Mason Mount adalah pemain yang dibutuhkan Manchester United pada musim panas ini. Johnson mengklaim bahwa Mount adalah pemain yang hebat, namun bukan pemain yang dibutuhkan oleh Manchester United dan menyebut mereka hanya menghamburkan uang di musim panas ini. Meski demikian, ia masih mendukung pemain asal Inggris tersebut untuk meraih kesuksesan di Old Trafford. Manuel Pellegrini resmi perpanjang kontrak di Real Betis hingga 2026. Manuel Pellegrini telah secara resmi memperpanjang kontraknya dengan Real Betis. Pelatih asal Chili itu akan menangani tim hingga Juni 2026. Pellegrini tiba di Betis pada musim panas 2020. Dalam 3 musim pertamanya bersama klub di mana Pellegrini bertugas, tim tersebut berhasil lolos ke kompetisi Eropa. Juga di bawah manajemennya, Betis berhasil memenangkan Copa del Rey 2022. Sejak kedatangannya, Pellegrini menjadi manajer ketiga dengan catatan pertandingan terbanyak dalam sejarah klub di divisi teratas. Marco Asensio ingin memenangkan banyak trofi bersama PSG. Marco Asensio mengaku sangat bahagia bisa menuntaskan kepindahannya ke Paris Saint-Germain pada jendela transfer musim panas tahun ini. Pemain internasional Spanyol tersebut mendapatkan kontrak selama 3 tahun atau akhir Juni 2026 datang. Asensio mengaku ingin memenangkan banyak trofi dengan menunjukkan penampilan terbaiknya di atas lapangan. Ini adalah tim yang hebat, sebuah klub besar. Saya datang ke sini untuk bermain. Target kami secara kolektif adalah memenangkan setiap trofi yang mungkin diraih, ujar Asensio. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!